Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-qail iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah waftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Qalu wa man hiya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Amma ba'du, ma'asyal muslimin, ayuhat talab wa talibat, para bapak, para ibu, para jamaah yang saya hormati, wa khusum bizikri al-mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Jauhari beserta segenap pimpinan Yayasan Nurul Hayat. Alhamdulillah berkah rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan sekaligus kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmu yang insyaallah mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhat talib wa talibat, para bapak, para ibu yang saya hormati, dalam kajian ini kita akan membahas tentang firqah dalam Islam atau kelompok aliran dalam sejarah Islam. Pertama, kita akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Tirmidzi wa huwa sahihun mutawatir. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, Rasulullah bersabda, inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah. Sungguhnya Bani Israel berfirqah-firqah menjadi 72 golongan. Wa taftariq ummati ala 73 millah, dan umatku akan berfirqah-firqah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua itu di neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Qalu, sahabat bertanya, wa man hiya Rasulullah? Siapa yang satu kelompok itu? Qal, Rasulullah bersabda, dia menjelaskan tentang kriterianya, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti apa yang aku lakukan dan sahabat-sahabatku. Hadis sahih mutawatir rawahu Tirmidzi. Dalam teks lain disebutkan an Muawiyah ibni Abi Sufyan, anna Rasulullah SAW qala bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millah. Ingatlah bahwa sesungguhnya orang sebelum kalian dari ahli kitab berpecah-pecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73, dan sesungguhnya agama Islam ini akan berfirqah-firqah menjadi 73 sintan sab'una finnar, yang 72 itu di neraka, wahidatan fil jannah, dan yang satu itu di sorga. Siapa itu? Wahya al-jamaah,
yaitu al-jamaah. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Para bapak, para saya hormati, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam ini akan berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, bergolongan. Bahkan juga dalam beberapa riwayat yang lain ini disebutkan doa Rasulullah yang tidak direalisasi oleh Allah. Di Madinah itu ada nama itu Masjid Ijabah. Masjid Ijabah dekat Masjid Nabawi itu. Kenapa bukan Masjid Ijabah? Masjid terkabulnya doa. Banyak sebagian para orang yang haji dan umroh datang ke sana untuk berdoa supaya dikabulkan. Rasulullah ada 3 doa yang disampaikan di situ. Yang 2 diterima, yang 1 tidak. Apa yang 2 itu? Yang pertama, ya Allah, janganlah umat kami Engkau azab dengan azab istisal, dengan azab yang membinasakan, yang menghabiskan semuanya, seperti kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut. Jangan ya Allah, tolong jangan sampai umatku diberikan azab istisal, dikabulkan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad walaupun besar dosanya tidak sampai diberikan azab istisal, azab yang membinasakan semuanya, paling persekot adab, nanti case-nya di akhirat. Yang kedua, ya Allah, tolong umatku selamatkan dari mati kelaparan yang massal, juga itu diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga, tolong ya Allah umatku selamatkan dari firqah-firqah, kelompok-kelompok. Ini yang tidak dikabulkan. Itu di Masjid Ijabah. Dari itu firqah itu sebuah keniscayaan. Mulai kapan tumbuhnya firqah itu? Sejak Nabi Muhammad itu wafat sudah ada embrio tumbuhnya firqah ini. Apa penyebabnya? Penjelasan dari Syekh Muhammad Abu Zahra. Ada beberapa penyebabnya. Seorang ulama dari Mesir, Syekh Muhammad Abu Zahra, di antara itu masalah politik itu yang paling dominan. Masalah politik itu yang paling dominan. Itu menyebutnya firqah-firqah. Begitu juga dalam kitab Al-Milal wal Nihal, Syekh Asy-Syahristani juga demikian, menyebutkan di antaranya penyebabnya di samping kesalahpahaman, faktor budaya, faktor yang lain, tapi faktor siasa, politik, kekuasaan itu yang menyebabkan dominan. Itu dibuktikan dalam sejarah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tidak langsung dikubur beliau, ditunggui oleh menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan putrinya Siti Fatimah. Para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Di Madinah itu masih ada sampai sekarang, dijadikan taman di situ, Saqifah Bani Sa'idah itu. Kalau saya waktu umroh, saya bimbing jamaah untuk datang ke sana di Saqifah Bani Sa'idah, di tempat permusyawaratan. Di situ para sahabat berkumpul, dari sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin berkumpul. Untuk apa? Untuk memilih siapa khalifah pengganti Rasulullah. Itu ternyata alot, perdebatan alot, tidak langsung mencapai titik persamaan, persetujuan. Masing-masing mengusulkan, sampai terjadi 2 fiksi waktu itu, kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor yaitu para sahabat yang penduduk Madinah, kaum Muhajirin penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, saling mengajukan nama untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah.
sama-sama ngotot sampai mengatakan minna amirun wa minkum amir. Sudah kalau begitu deadlock, kita buat pemimpin sendiri-sendiri. Di kelompok Ansor buat pemimpin, di kelompok Muhajirin kalau buat pemimpin. Tapi alhamdulillah kemudian lobby-lobby yang digunakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menggiring opini memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah, karena keutamaan beliau bersama Rasulullah ketika hijrah di Kuwa, beliau biasa mengganti imam Rasulullah kalau Rasulullah itu udzur, dan juga beliau telah mertua Rasulullah. Akhirnya sepakat semua bahwa khalifah setelah Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi tentu ya namanya pilihan tidak semuanya setuju, ada yang tidak setuju sebagian. Termasuk kemudian yang dibuat masalah, kenapa Sayyidina Ali dan Siti Fatimah tidak dilibatkan di Sakifah Bani Sa'idah itu, tidak diundang. Ya, versi ulama bahwa itu karena menunggui jenazah Rasulullah. Tapi versi yang lain mengatakan sengaja tidak dilibatkan biar tidak terpilih menjadi khalifah. Itu sudah muncul friksi-friksi itu. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pertama, dan beberapa hari setelah itu Sayyidina Ali juga membaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Teruslah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian setelah itu wasiat sebelum wafat untuk digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tentang mekanisme pergantian kepemimpinan dalam sejarah Islam itu bermacam-macam. Itu melalui wasiat, kalau meninggal Sayyidina Umar bin Khattab penggantinya, betul dilaksanakan. Setelah Sayyidina Abu Bakar itu wafat, Sayyidina Umar itu menjadi khalifah atas wasiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Umar itu Masya Allah, beliau itu hebat, meluaskan Islam sampai ke Persia, ke Romawi. Nah tentu likulli dini matin mahsud, orang yang dapat nikmat itu pasti ada yang iri dan dengki. Dan ridhon nas ghayatun la tudrak, untuk mencari kesenangan orang, kerelaan manusia adalah cita-cita yang tidak pernah akan tercapai. Ada yang benci kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu dihujam oleh Abdurrahman bin Muljam waktu itu dari Persia. Nah, sebelum wafat Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak langsung wafat, menyiapkan ahlul halli wal aqdi, tim formatur. Terjadi 6 orang tambah putranya sendiri Abdullah bin Umar menjadi 7 orang dengan wasiat dengan memilih anaknya. Nah, tim formatur itu ahlul halli wal aqdi itu, ahwa itu kemudian memilih Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui pemilihan tim formatur. Sayyidina Utsman bin Affan kemudian untuk memperkuat pemerintahannya mengangkat beberapa famili-familinya yang punya potensi untuk menjadi pemimpin, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, disitulah kemudian makin berkembang isu-isu bahwa dianggap Sayyidina Utsman itu adalah nepotisme, mengangkat pejabat dari familinya. Di saat itu juga ada seorang Yahudi yang masuk Islam dari Yaman, namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Ternyata Abdullah bin Saba ini masuk Islam tidak dapat respon baik di Madinah, hanya bikin fitnah dia di kalangan umat Islam, bikin fitnah untuk menanamkan kebencian kepada Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, sampai ada pemberontakan dari Mesir waktu itu selama 18 hari, memberontak dan membunuh Sayyidina Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran, sedang sampai baca wal yatalattaf. Maka kalau yang cetakan lama Al-Quran itu pasti merah itu, wal yatalattaf itu, ini para hufaz merah cetakannya. Kalau yang cetakan lama itu apa maknanya? Ada 2. Yang pertama itu menentu tengah-tengahnya Al-Quran,
Yang itu menunjukkan itu adalah darahnya Sayyidina Utsman. Nah, ketika terbunuh Sayyidina Utsman bin Affan itu, kemudian kacau di Madinah. Para pembenci Islam itu yang dikomentari oleh Abdullah bin Sabah buat fitnah lagi, ya, bahwa dalangnya itu adalah Sayyidina Ali. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut darahnya Sayyidina Utsman. Dan waktu itu di Madinah diadakan pemilu untuk memilih siapa yang menjadi khalifah yang keempat. Ini one man one vote, dan ternyata terpilihlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat itu, kelompok Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam, di Syria, menuntut darahnya Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Ali. Perbedaan politik terus, perebutan kekuasaan terus, sampai terjadi Harbul Jamal, perang unta atau perang Siffin antara kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peperangan hampir menang kelompok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada kelompok yang ketiga untuk Khawarij, dia mengacungkan Al-Quran tombak di atas, innal hukmu illa lillah, kita hanya berhukum kepada Allah. Akhirnya berhenti perang itu dan disetujui untuk ada tahkim, mediasi antar keduanya. Nah, disitulah kemudian dari kelompok Sayyidina Ali, yaitu sahabat Amr bin As, menjadi wakil untuk negosiasi itu. Dari kelompok Muawiyah itu Abu Musa al-Asy'ari tahkim di situ. Ternyata ketika kelompok Ali menyatakan itu meletakkan jabatan, maka kelompok Muawiyah menyatakan dinobatkan sebagai khalifah setelah itu. Nah, akibat itulah kemudian kelompok Khawarij itu mengkafirkan semuanya. Kelompok Khawarij mengkafirkan semuanya, kelompok Sayyidina Ali, kelompok Muawiyah, dan menghalalkan darahnya. Dia merencanakan membunuh 4 orang waktu itu sekaligus, tapi terbunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itulah sejarah firqah dalam Islam. Pertama itu 3, kelompok Sayyidina Ali, kelompok Muawiyah, dan Khawarij, yang kemudian berkembang. Nanti kita jelaskan firqah itu. Masyaallah muslimin, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwati fillah, ayu talabut talibat. Nah, firqah ini adalah sebuah keniscayaan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah. Ada 73, yang 72 finar, yang 1 itu yang di surga. Tapi ada riwayat lain ini, tapi perlu dicek kesahihannya. Sataftariqu ummati ala naifin wa sab'ina firqah kulluha fil jannah illa wahidah. Rawahu Sya'rani an Ibnu Jabbar an Ibnu Najjar wa sahahu al-Hakim. Tapi ini perlu dicek kesahihannya. Ini kebalikannya. Umatku akan berfirqah menjadi 70 lebih. Semua di surga kecuali 1. Kalau tadi itu semua di neraka kecuali 1. Ini semua itu di surga kecuali 1. Hadis riwayat Asy-Sya'rani dari Ibnu Najjar dan menurut Al-Hakim ini hadis sahih. Lalu ulama memahami bagaimana hadis ini, ya otomatis dianalisa. Pertama, kalimat firqah. Firqah itu kan kelompok aliran yang terakumulasi menjadi sebuah kelompok. Ini firqah fil aqidah au fil syariah au fil istimaiyah au fil siyasa. Kelompok menyangkut akidah, apa menyangkut fikih, menyangkut organisasi, menyangkut politik. Ternyata Syekh Asy-Syaristani dalam Al-Milal wan Nihal itu yaitu firqah fil aqidah. Firqah fil aqidah yang menyangkut akidah. Adapun perbedaan politik, partai politik, perbedaan sosial, perbedaan fikhiyah itu tidak masuk dalam firqah ini. Kemudian juga
kalimat ummati wa sataftariqu ummati. Kalimat ummati, kalimat umat itu ada dua, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Ummatul ijabah itu siapa? Itu umat Nabi Muhammad yang sudah menerima dakwahnya Rasulullah. Itu ummatul ijabah. Maka seperti ya sahabat yang empat, para sahabat Rasulullah dan kita semua ini termasuk umat Muhammad yang ummatul ijabah. Yang kedua ada ummatul dakwah, yaitu semua orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman yang tidak percaya kepada dakwah Nabi Muhammad, yang perlu kita dakwahi. Maka seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Rokok, ya sampai akhir zaman yang tidak iman kepada Rasulullah itu umat Nabi Muhammad, tapi ummatud dakwah, umat yang perlu didakwahi, perlu didakwahi. Nah, yang dimaksud umat di situ adalah ummatul ijabah. Ummatul ijabah. Kenapa? Indikasinya karena Rasulullah itu dalam hadisnya menyebutkan orang Yahudi berfirqah-firqah menjadi 71, orang Nasrani menjadi 72. Berarti di situ termasuk yang umat Islam, masih muslim. Di firqah-firqah menjadi muslim, masih muslim, bukan non Islam, bukan non muslim, masih muslim. Sehingga ummati finnar itu ghairu khalidina fiha, tidak kekal di dalamnya. Tidak kekal di dalamnya. Kenapa? Masih ada iman, masih dia muslim. Yang kulluha finnar itu ya di neraka, cuma nanti setelah menembus dosa-dosanya akan diangkat ke surga. Kenapa? Masih dia beriman, masih dia muslim. Illa wahidah, kecuali satu itu yang nanti langsung masuk surga. Siapa itu? Nah, Rasulullah tidak menyebutkan sebuah organisasi, tidak menyebutkan sebuah partai, tidak menyebutkan sebuah negara, tapi hanya menyebutkan kriteria, yaitu orang yang mengikuti apa yang aku lakukan, aku ajarkan, dan sahabat-sahabatku, ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi ini tidak bisa diklaim oleh satu organisasi, tidak bisa diklaim oleh satu negara, tidak bisa diklaim oleh satu partai. Bisa saja dari beberapa partai itu masih satu ma'an ali washabi, atau dari satu kelompok itu ada yang ma'an ali washabi, ada yang tidak. Jadi ini kriteria. Rasulullah tidak menyebutkan organisasi. Yang mengikuti ma'ana ali washabi itu tentu dia nanti fil jannah, tentu mengikuti prosedur, karena faktor dosa-dosanya tetap masih neraka dahulu. Karena orang masuk surga itu kan ada 3 macam. Ada yang dakhalal jannah, adkhalahul jannah, ahlul jannah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya baca la ilaha illallah pasti masuk surga, walaupun dia punya dosa, walaupun suka meninggalkan kewajiban. Tetapi sebelum masuk surga nyemplung dahulu ke neraka, baru nanti setelah berapa lama sesuai dengan menebus dosanya diangkat ke surga. Yang kedua, adkhalahul jannah, dimasukkan ke surga. Yang mungkin pernah berbuat dosa, meninggalkan kewajiban, kemudian bertobat kepada Allah, diterima taubatnya, taubatan nasuha. Yang seharusnya itu masuk neraka dahulu, dapat kata belece dari Allah, dapat syafaat dari Rasulullah, langsung masuk ke surga, dimasukkan ke surga tanpa neraka dahulu. Nah, yang ketiga, yang the first class, VVIP, dia ahlul jannah, punya KSK surga, punya KTP surga. Ya sudah, kalau masuk gak ada yang melarang.
Kira-kira bapak-bapak ikut yang mana? Mau yang mana? Semoga ahlul jannah semuanya, amin. Amin ya robbal. Nah, para bapak penuh saya hormati, lalu benar enggak firqah itu ada 72 hitungannya? Dalam dialek bahasa Arab, kata-kata firqah itu, kata-kata 7 itu ada yang memang bitahdid, hitungan itu ada lil kasroh, menunjukkan banyak saja. 7, 70, 700. Sama juga dialek kita, gimana? Wah, gak penting urusan nomor 17, kan hanya lil kasroh. Ada ulama yang begitu, tetapi Syekh Asy-Syahristani dalam Alim-Alim Nihal menghitung, iya ada 72 firqah itu, firqah qadimah itu. Dari 72 itu namanya bisa berubah-ubah, tetapi intinya aja itu sama itu. Pertama apa? Mu'tazilah yang dicetuskan oleh Wasil bin Atha dengan kaum rasionalis, kaum liberalis, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah pecah menjadi 5. Mu'tazilah itu menjadi 20 golongan. Yang kedua Syiah, pencinta Ali dan membenci sahabat, itu pecah menjadi 22 golongan. Yang ketiga Khawarij, kelompok takfiri yang mengkafirkan, pecah menjadi 20 golongan. Yang keempat Murji'ah, golongan cukup eling ini, yang penting la ilaha illallah, nggak usah apa-apa, selamat, itu menjadi 5 golongan. Najariyah menjadi 3 golongan. Jabariyah, yang dia berkeyakinan manusia tidak punya ikhtiar apa-apa, itu cuma robot, ya Allah yang menciptakan semuanya, itu Jabariyah, menjadi 1 golongan. Yang ketiga Al-Musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah duduk, kalau Allah manusia duduk, ya Allah duduk, ya duduk itu. Nah itu Musyabbihah, menjadi 1 golongan. Nah kalau kita jumlah, Mu'tazilah 20, tambah Syiah 22, tambah Khawarij 20, tambah Murji'ah 5, tambah Najriyah 3, tambah Jabariyah 1, tambah Musyabbihah 1, sama dengan berapa? 72. Sekarang apapun namanya sekarang itu tidak lepas dari 7 macam kelompok ini, firqah ini. Nama bisa berubah-ubah, tapi inti ajalnya tidak keluar dari itu, takfiri, yang suka mengkafirkan. Nah kecuali 1, yaitu ma'ana wa'ala sahabi, yang kita sebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwani fillah, para bapak bermaksud hormati. Nah ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Bukan satu organisasi, bukan satu negara, bukan satu partai, bukan. Ya yang punya sifat ma'ana alaihi wa ashabi. Minimal di dunia Islam sekarang ini ada beberapa firqah yang sedang sama-sama berebut, ya. Di antaranya ada kelompok takfiri atau khawarij yang gampang mengkafirkan, gampang mengsyirikkan, menghalalkan darahnya orang lain, seperti ISIS. Tahu ISIS? Nggak tahu? Nah nanti keluar panas-panas kipas-kipas ini. ISIS ini kelompok takfiri, kelompok yang mengkafirkan, suka mengkafir-kafirkan, sedikit beda faham kafir, halal darahnya. Ini yang muncul dari Irak, Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini menghalalkan darahnya.
itu dibunuh yang tidak sama dengan dia dengan kekejaman ISIS. Itu di antara itu kelompok ISIS. Itu yang dihukum. Berkembang sampai sekarang. Dan ISIS adalah melakukan bermacam-macam itu dibakar hidup-hidup oleh ISIS. Mereka mengkafirkan yang berbeda, dianggap kafir dan kemudian halal darahnya. Dan di Indonesia juga tidak sedikit yang kemudian jadi ISIS. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pesan ini saya tujukan kepada Muldoko, Panglima TNI, ya, laknatullah alaih, dan Polri dan Banser, ya. Kami menunggu kedatangan kalian. Kami telah mendengar bahwa kalian menginginkan untuk membantu pasukan koalisi untuk melenyapkan daulah khilafah ini. Ketahuilah bahwa sungguh kami bahagia sekali mendengarnya, karena itu berarti insya Allah pertemuan antara kami dan kalian disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh apabila kalian tidak mendatangi kami yang akan datang kepada kalian. Kami akan kembali ke Indonesia biiznillah untuk menegakkan syariat Allah. Dan tentu saja kami mengetahui bahwa penegakan syariat Allah harus dimulai dengan memerangi kalian, dengan membantai satu persatu dari kalian. Tentara, TNI, Polri, Densus, dan Banser, yang mana hari ini menyombongkan diri untuk menentang agama Allah, menentang penegakan syariat Allah, dan mengatakan NKRI harga mati. Ketahuilah bahwa bagi kami adalah syariat Allah harga mati. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin. Ini kelompok ISIS. Yang kedua yaitu kelompok liberalis, rasionalis. Hukum Tuhan tidak ada, tidak usah menegakkan agama Allah. Sebaliknya, lawannya tadi itu kelompok liberal yang meniadakan semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kelompok dari yang itu malah neo Mu'tazilah, yang tadi itu neo Khawarij, gampang mengkafirkan, menghalalkan darahnya, membunuh. Itu memang hubungan agama dengan negara itu ada tiga. Ada yang muwahadah integrated, yaitu menyatunya agama dengan negara. Negara harus berdasarkan agama, agama harus diterapkan dan dinamakan sebuah agama. Yang kedua, sekularistik, ya, Allah diniyah,
La siasat fiddin wala dina fis siasah. Sekuler. Agama enggak boleh dicampur dengan negara, negara enggak boleh dicampur dengan agama. Dak malikaisar likaisar wa malillah lillah. Sudah, urusan Tuhan Tuhan, urusan kaisar kaisar. Urusan agama, urusan agama, urusan negara, urusan negara. Itu adalah sekuler. Dan yang ketiga adalah hubungan yang simbiotik substantif. Negara tidak harus bernama agama, tapi punya jiwa ruh agama untuk memperjuangkan syariat agama di dalamnya. Dan agama tidak harus dilabelkan formal dalam sebuah negara, tapi intinya sesuai dengan syariat agama. Itu yang ketiga. Inilah masih berbeda terus. Ada yang memilih integrated, skolastik, dan substantif. Yang masing-masing merasa benar. Nah, di samping itu, di samping tadi adalah liberal, itu juga berbahaya, yang menghilangkan semua ajaran. Ada Syiah. Saya katakan Syiah berarti pengikut atau penolong, ya, bahwa Syiah itu adalah pengikut Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah atas dasar mencintai dan meyakini kepemimpinannya sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa terputus oleh orang lain, tidak mengakui kepemimpinan imamah orang sebelumnya sebagai pewaris kedudukan khalifah, dan hanya meyakini Ali sebagai pemimpin, bukan mengikuti salah satu dari orang-orang sebelumnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dalam bukunya, kitabnya orang Syiah, dalam kitab Awailul Maqalat halaman 2 sampai 4. Syiah ba'u bil mukminin ila akhirih. Kemudian siapa pertama itu yang menjadi pemicu munculnya aliran Syiah itu? Yara Ibnul Murtada an asla Syiah marja'uhu ila Ibni Saba bi annahu awwalu man ahdatsal qaul bin nasr fil imamah. Ulama Syiah Ibnu Murtada berpendapat bahwa asal usul Syiah disandarkan kepada Abdullah bin Saba, karena dialah orang yang pertama kali mengatakan tentang konsep imamah dalam kitab Tadlul Urus halaman 5 sampai 6. Sabak itu sebuah negara, sebuah kota di Yaman. Bukan Sabak bahasa Maduranya Pak Ustaz Jauhari itu. Kalau Sabak itu ngerti nggih? Ngerti panjenengan Sabak? Ada Sabak ternyata letakkan ya, Sabak letakkan. Intermezzo. Ada jamaah haji Madura haji mau beli tasbih. Tasbihnya digantung di atas. Dia bilang, Tuan, beli tasbih Tuan. Oh iya, diturunkan tasbihnya. Berapa Tuan? 20 rial, 20 rial. 20 rial? Mahal Tuan. Sudah Tuan, sabak atas Tuan. Sabak atas ternyata taruh di atas. Sabak atas Tuan. 6 khut sabak atas. Lafi muskilah, khut sabak atas halal. Jadi kata Tuhan itu sabak atas itu sab'ata asyar 17 rial. Kata jemaah haji Madura, orangnya Pak Haji Jauhari ini, sabak atas Tuhan, sabak atas. 6 khut halal, sabak atas. Keker ini. Naam Tuhan, sabak atas, khut, afikum muskilah, sabak atas. Nah, sedang kekiran begitu, sebenarnya itu ada orang jual susu. Laban. Lawan itu lawan. Dipukul jendor ya, dipukul. Suruh lawan. Laban itu susu. Habis bertengkar capek, datang ke warung. Mau minum kopi yang panas.
air yang panas. Tuan, air yang panas Tuan. Apa yang panas? Oh, air itu muya. Tuan, muya jahanam Tuan. Allah salam Muhammad. Abdullah bin Sabah ini yang memicu pertama kali itu adanya Syiah dari Yaman. Ya. Ini dalam Al-Maqalat wal Firaq halaman 20. Abdullah bin Sabah itu yang mencela Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Syiah dan Sunni beda sama sekali. Syiah itu ada beberapa tingkatan, Pak. Ada Syiah yang al-ghulat, yang sampai mengatakan Sayyidina Ali itu adalah Tuhan. Na'udzubillah. Yang kedua mengatakan Sayyidina Ali itu adalah Nabi. Yang ketiga mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu adalah khalifah setelah Rasulullah. Yang lain sahabat semua itu tidak berhak jadi khalifah. Nah, yang paling bawah tuh Syiah Zaidiyah, yang dia mengakui semua sahabat Khulafaur Rasyidin, cuma meyakini bahwa Ahlul Bait itu lebih utama daripada mereka. Nah, konteks yang sampaikan adalah Syiah Isna Asyariyah Imamiyah. Mereka dalam kitabnya Al-Murajaat mengatakan kitab hadis mereka itu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita punya Kutubus Sittah, apa saja Kutubus Sittah itu? Sahih Bukhari, apalagi Sahih Muslim dan seterusnya. Mereka tidak. Mereka punya referensi sendiri. Ada yang At-Tahdzib, Al-Istibsar, Man la yaturhul faqih, Al-Kafi. Rukun Islamnya Sunni dan Syiah beda. Lihat dalam kitab Al-Kafi juz 2 halaman 18. An Abi Ja'far qal bunal Islam ala khamsati asya, ala shalah waz zakah wal hajj was shaum wal wilayah. Qala Zurara qultu wa ayyu shay'in min dzalika afdal? Faqal al wilayatu afdal. Rukun Islamnya menurut Syiah itu salat, puasa, zakat, haji, wilayah, kepemimpinan. Itu dalam kitab Al-Kahfi juz 2 halaman 18. Rukun imannya juga beda. Tuh lihat rukun imannya Syiah at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adlu, al-ma'ad. Beda. Syahadat ini juga beda. Ada tambahannya. Saya pendengarkan syahadatnya. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار إن شاء الله. عادة نعقد مجلس البركة هذا لتلقينه شهادة الإسلام، وحدانية الله تبارك وتعالى، والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله، والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار، ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشهد أنه سيد الأنبياء، وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين، وخير الخلق أجمعين. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا،
وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار أبرأوا إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار أبرأوا إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Itu syahadatnya. Anda analisa sendiri, sama nggak dengan Sunni? Mereka itu taqiyah. Nah, ini sholatnya, azannya juga beda. Yasir Al-Habib di antara ulama Syiah yang terkemuka di abad 20. Dalam sholatnya masih melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Siti Aisyah. قامت الصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم والعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. الله أكبر سبحان الله. اللهم صل على محمد وآله أشهد أن أمير المؤمنين علي اللهم صل لله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بحول الله. الله أكبر سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا يا كريم يا لطيف ارحم عبدك الضعيف يا الله. الله أكبر. بسم الله ولله. اللهم صل على محمد السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Itu sholatnya pakai MC. Azan Syiah Malaysia. Puasa pun kita sudah buka puasa.
Dengarkan. Hayya ala khairil amal. Itu adzannya, adzan Syiah. Ini nanti tanggal 10 Muharram ada acara Karbala. Itu Al-Asyura, meratapi kematian Sayyidina Husain bin Ali di Karbala. Itu meratapi wafatnya Sayyidina Husain. Memang waktu itu Sayyidina Husain itu terbunuh di Karbala. Cuma siapa yang membunuh itu yang para ahli sejarah berbeda. Ketika itu Sayyidina Husain ke Karbala untuk menemui pendukungnya, dan saat itu kemudian di tengah jalan di Karbala itu terbunuh. Namun siapa yang membunuh itu yang berbeda pendapat ulama. Tetapi pada dasarnya meratapi kematian seorang tidak harus seperti itu, tidak harus dengan menyiksa diri. Nah, dan ternyata hal-hal itu adalah menukil dari beberapa sadisme-sadisme dari umat-umat terdahulu. Bagaimana mereka itu melaksanakan sadisme seperti itu. Itulah Syiah. Jadi
karena Abdullah bin Sabah itu berasal dari Yahudi. Itu tadi makam Abu Lu'lu' yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab dijadikan pahlawan. Dan ini bukan hanya di Iran, di Indonesia juga sudah banyak. Ini kegiatan Haul Arba'in Syiah Imamiyah di Lawang.
beda antara Syiah dengan Sunni yang sama berkatnya. Apalagi dapat akikoh dari Nurul Hayat, Masya Allah. Itulah Syiah, banyak tayang-tayang harus disampaikan. Syahadatnya beda, adanya tambahan, sholatnya beda. Ini imam yang 12, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali Az-Zaki, Husain bin Ali Asy-Syahid, Ali bin Husain Zainal Abidin, Muhammad bin Ali Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, Musa bin Ja'far Al-Kazim, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad bin Ali Al-Jawad, Ali bin Muhammad Al-Hadi, Al-Hasan bin Ali Al-Askari, Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Ini coba akidah-akidah Syiah mengkafirkan seluruh sahabat. Sahabat itu semua kafir kecuali 3, yaitu Miqdad bin Al-Aswad, Abu Darin Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Dalam kitab mereka Ar-Rawdah Minal Kafi, mengkafirkan seluruh umat Islam. Al-Kulaini, ulama Syiah, berkata dalam Usul Kafi juz 1 halaman 373 bahwa orang yang menganggap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu muslim akan masuk neraka, kata mereka. Kata kitab Biharul Anwar Al-Majlisi mengatakan umat Islam selain Syiah anak zina. Al-Bahrani dalam bukunya Al-Hada'iq An-Nadirah fil Ahkamil Fitra wa Tahirah, selain orang Syiah kafir dan bukan muslim. Mereka punya tanah itu dari yang tanah putih jadi orang Syiah, yang tanah hitam itu jadi orang Sunni. Kata mereka Al-Quran yang ada tidak asli. Dalam kitab tafsir Al-Qummi, ulama Syiah dalam muqaddim tafsirnya halaman 79 menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran ada yang dirubah, ada yang tidak sesuai dengan ayat aslinya, seperti ketika diturunkan oleh Allah. Mereka punya nama itu Mushaf Fatimah, yang diyakini itu turun setelah Nabi Muhammad itu wafat kepada Siti Fatimah, dan ditulis disampaikan kepada Sayyidina Ali, itu menjadi Mushaf Fatimah, menghujat Al-Quranul Karim. Versi Syiah ayat Al-Quran ada 17.000 ayat. Itu Ali bin Al-Hakam an Hisham bin Salim anna Abi Abdullah alaihi salam qala innal Qur'an alladzi ja'a bihi Jibril alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayah. Al-Kafi juz 2 halaman 634. Padahal jumlahnya berapa? Jumlah ayat berapa? 666 gitu aja lah gampangnya. Ini contoh ayat Al-Quran Syiah ini. Al-Kahfi 1 halaman 414. Wa may yuti'illahu wa rasulahu fi wilayati Ali wa wilayati al-a'immati min ba'dihi faqad faza fawzan 'azima. Para hufat bisa menyalahkan ya. Nah, sudah hafal ini. Ini dan fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin ayya ma'syaral mukadzibin haitsu ambatukum risalata rabbi fi wilayati alaihi salam wala immati min ba'dihi man huwa fi dhalalim mubin. Dalam kitab Al-Kahfi juz 1 halaman 421, cek di sana. Mereka baca Al-Quran hanya sekedar taqiyah. Taqiyah itu bohong, menyamakan
mengungkapkan apa yang tidak dia yakini. Dengan orang Sunni bilang Sunni, seakan itu sama, tapi nanti dalam hatinya itu beda. Taqiyah. I'tiqaduna fit taqiyah annaha wajibatun man tarakaha manzilati man tarakas shalah. Dalam kitab Al-I'tiqad halaman 144. Ibnu Bawahi menjelaskan keyakinan kita tentang hukum taqiyah adalah wajib. Barang siapa yang meninggalkan taqiyah sama halnya dengan meninggalkan sholat. Bohong itu kewajiban bagi mereka. Kalau dikatakan, coba tanya ke orang Syiah, ya tidak akan jawab dia. Tidak akan jujur, karena taqiyah itu wajib untuk menyelamatkan diri. Tapi mungkin ini yang mau bapak-bapak, yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah, nikah itu sementara. Semalam, 2 malam. Ada yang siap di mut'ah? Ada yang siap memut'ah? Pahalanya besar. Kata yang dalam kitab Risalah Mut'alil Majlisi halaman 16, man tamatta'a min imra'atin mu'minatin faka'annahu zarul Ka'bah sab'ina marrah. Barang siapa melakukan mut'ah dengan wanita mukminah, apalagi hafidhul Quran di Nurul Hayat, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berziarah ke Ka'bah 70 kali. Dalam kitab Manhajus Shadiqin lil Kashani halaman 356, wa munkirul mut'ah kafirun murtad. Orang yang mengingkari mut'ah dia kafir dan itu murtad. Jadi rukun mut'ah tanpa wali dan tanpa saksi. Ikhwani fillah, ayo talabut talibat, para bapak, para ibu, itulah firqah-firqah dalam Islam yang sedang sekarang itu dahsyat-dahsyatnya antara kelompok radikalis, kelompok Syiah dan kelompok liberalis. Maka yang tawazun, tawassut, ta'adul adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi, yang dia tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang menuduh syirik kepada orang, dan juga tidak meniadakan terhadap hukum Allah, menyadari terhadap perbedaan, dan juga dakwahnya dengan santun menyejukkan, merangkul bukan memukul. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Maka hati-hati dengan firqah-firqah lain, dan kita teguhkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Baik, ini waktu sudah cukup, mungkin barangkali ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Hafiz. Mungkin ada hal-hal yang kurang difahami atau hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kami persilakan, kami buka sesi pertama. 2 penanya bagi jamaah laki-laki dan 2 penanya bagi jamaah perempuan. Yang laki-laki 1, 2. Ini dulu ya. Kemudian yang akhwat 1. Oke, sementara 1 dulu. Baik, kami persilakan Bapak yang kaos hijau, pakaian hijau, dan yang pakai baju coklat. Mohon dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Yanto Pak Kiai. Yang saya tanyakan adalah
akhir-akhir ini kita juga mendengar dari kelompok NU itu adanya Islam Nusantara. Itu maksudnya Islam Nusantara itu apa Pak Kiai? Apakah ada memang Islam di Nusantara ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diteruskan dengan penanya kedua, kami persilakan. Mohon dibantu mic-nya ke belakang. Mohon disebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan, Ustadz. Nama saya Heri. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan terkait dengan Syiah. Saya pernah mendengar ada beberapa kelompok Syiah itu yang tidak boleh disesatkan karena kelompok tersebut mengikuti dari Imam Ja'far. Apakah benar demikian? Terus yang kedua, waktu beberapa tahun atau bulan yang lalu itu sempat sedikit ramai ada pernyataan dari seorang Habib Sunni yang terkenal di dunia itu. Habib itu memberikan pernyataan bahwa musuh Muslim atau musuh Islam sebenarnya adalah mereka yang berusaha memisahkan antara Sunni dan Syiah. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penanya dulu mungkin Ustaz ya, bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Yanto, bahwa Islam Nusantara itu sama dengan Islam KTP. Pernah lihat sinetron Islam KTP, Islam Nusantara, Islam Abangan, itu hanya mudhof ilaih, bukan satu firqah baru, bukan. Hanya Islam yang berada di Nusantara yang masuk ke Indonesia ini dengan cara santun menyejukkan. Cuma Islam KTP, Islamnya cuma KTP toh. Islam Abangan berarti Islam masih belum memenuhi seperti ini. Jadi itu bukan firqah, itu hanya penyebutan dari sebuah tema sebuah muktamar. Maka itu bukan firqah, itu hanya tema, bukan tema. Isinya ya mereka akui sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang ta'atul tafahum dan tidak radikalis dan tidak seperti itu. Jadi itu bukan Islam anti Arab, Islam anti Amerika, Islam anti tidak, tapi Islam yang sudah masuk di Nusantara ini. Kenapa? Karena Islam masuk ke Nusantara ini tidak melalui perang. Ya, Islam masuk ke Romawi perang, Islam masuk ke Persia perang, tapi Islam masuk ke Indonesia nggak ada bunyi bom meledak, tidak ada tetesan darah yang mengalir. Para aulia utis'ah, Wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, itu dakwahkan Islam dengan merangkul, memukul, akulturasi. Jadi kalau ada kebiasaan masyarakat itu dilihat yang salah apanya, dicari yang salah itu yang dibuang, kalau benar diteruskan yang sesuai dengan syariat. Umpamanya ada orang kumpul-kumpul kalau kematian itu baca mantra-mantra hum bila kumpul-kumpul, ada yang main remi, ada yang cuma ngobrol kok rokokan ya. Dilihat oleh Sunan Ampel, ini yang salah ngumpulnya apa isinya? Oh, isinya. Ngumpulnya enggak salah. Kalau ngumpul diisi dengan zikir mendapatkan rahmat, dilindungi malaikat oleh Allah. Apa? Ada hadis Nabi sahih dalam Riyadhus Shalihin, majtama'a qaumun fi majlisin yadhkurunallah illa haffat alaihimul malaikah wa syiathumur rahmah. Tidak berkumpul satu kaum di majlis kemudian berzikir kepada Allah, kecuali malaikat datang melindunginya dan rahmat Allah itu datang menyiraminya. Jadi kumpulnya jangan dibubarkan, tapi isinya dirubah. Akhirnya dirubahlah bacaan itu yang mantra-mantra dengan bacaan Fatihah, ma'udatain, tasbih, tahmid, tahlil, dibukan dengan tahlilan. Loh, apa ada di zaman Nabi, Pak? Secara sabda ada, teknisnya tidak diatur. Ibadah itu ada yang mahdhah muqayyadah, murni terikat tata caranya, ada yang mutlaqah dan muqayyadah yang tidak murni, tidak terikat tata caranya. Ibadah yang dipatenkan 3: tempat, cara, waktu. Haji nggak boleh dirubah-rubah.
Ada yang tempat ditentukan, cara ditentukan, waktu tidak ditentukan, umroh. Ada yang waktu ditentukan, cara ditentukan, tempat tidak ditentukan, sholat 5 waktu. Ada ibadah yang tidak ditentukan, tempat, cara, waktu, tempat, cara, dan waktunya. Apa itu? Berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, mencari ilmu. Maka ketika orang kumpul-kumpul itu berzikir, bukan membuat ibadah yang baru, bukan membuat ibadah yang baru, tidak. Itu merupakan bentuk pelaksanaan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pemahamannya. Bukan niru Hindu, bukan. Di zaman sahabat sudah ada, di tempat lain juga ada, di Maroko juga ada dengan nama yang lain. Itulah namanya Islam yang ramah dengan Nusantara, ramah dengan lingkungan. Sunan Kalijogo ketika di Jawa Tengah itu senang itu wayang, dan wayang itu lambang kekafiran, kemusyrikan, pemujaan kepada dewa-dewa. Sunan Kalijogo melihat itu tidak langsung ngebom, tidak langsung ngebom. Orang wayangan dibom, malah belajar dalang sampai hebat, lebih hebat di Pak Mantep Oskadon Oye. Setelah pintar dalang itu nanggap wayang di alun-alun kota Demak, dikasih pagar, dikasih pintu gerbang, gapuro, gafuro, ampunan maring Allah. Apa lakonnya? Lakon Kalimosodo. Apa itu? Kalimah syahadah yang dijawakan. Saya dahulu waktu belajar bahasa Jawa gampang, ganti o saja lah. Apa jadi opo, sapah jadi sopo, camat jadi como cocon. Lakon Kalimosodo. Kenapa? Ini dakwah perintahnya ada, teknisnya tidak diatur. Yang non budgeter, yang mutlako. Ayo nonton wayang, lakon nopo, lakon Kalimosodo. Bayar nggak? Gratis. Cukup sampai pintu gerbang baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gapura, diampuni maring Allah. Di dalam main wayang ada tokohnya namanya itu Petro, apalagi Gareng, apalagi Semar, apalagi Bagong. Bahasa Arab itu deh, cuma dijawakan. Apa tuh? Petro Fatruk, Bagong Boguyan, Semar Syamir, Gareng Khairon. Kan sampean sudah fasih semua bahasa Al-Qur'annya. Yang belum fasih alhamdulillahirabbil ngalamin. Bilang khairon sulit wis gareng gak apa-apa wis. Buguyan wabot wis Bagong. Tuh fatruk buguyan wa syamir khairon. Tinggalkanlah kejahatan, lanjutkanlah dengan kebaikan. Arju jannah, ngarep-ngarep surga. Kasih makanan apem, afwan, ampunan. Lu ikut temen lu. Dengan dakwah Nusantara seperti itu berhasil secara empirik. Dahulu Indonesia, Nusantara ini beragama Hindu, Buddha, ateis, menjadi 99% beragama Islam. Berhasil dakwahnya secara kuantitatif. Sekarang bom di mana-mana, caci maki di mana-mana, makin turun jumlah umat Islam, tinggal 83%. Termasuk Islam Nusantara di situ. Metode dakwahnya yang santun, menyejukkan, merangkul, bukan memukul. Itu. Jadi bukan firqah baru, bukan. Hanya metodenya saja. Yang kedua tentang Syiah, apa tadi saya lupa. Syiah yang tidak sesat. Ada yang Syiah. Tadi saya katakan Syiah Zaidiyah, yaitu yang berkembang di Yaman. Itu sebenarnya Syiah tidak mencaci Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, enggak. Bahkan beberapa kitab-kitabnya itu dipakai oleh Sunni, termasuk Nailul Autor, Subulus Salam, Syekh Ali Asyaukani, Syekh As-Sun'ani.
Kalau Ja'far itu Al-Ja'fariyah itu pengikutnya Syiah Isna Asyariyah, Dek. Bukan, itu yang Isna Asyariyah yang tadi itu. Itu di Yaman, sebenarnya itu yang di Yaman itu yang berkembang adalah Syiah Zaidiyah. Itu. Cuma mereka lebih mencintai kepada Ahlul Bait, tetapi tidak menolak semua ajaran-ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berikutnya. Kemudian ada sebuah statement dari seorang Habib yang menyatakan musuh Islam itu adalah orang yang telah memecah belah antara Sunni dan Syiah. Ya mereka pecah, mungkin dia itu termasuk ada memang upaya untuk at-taqrib baina Syiah wal Sunni. Ada gerakan dari Mesir, ada di beberapa tempat ada. Tapi pastilah yakinkan itu hanya tipu daya Syiah untuk mengelabui Sunni. Di mana-mana Syiah kuat konflik. Kalau masih awal taqiyah mereka tadi tidak menampakkan ajarannya, keyakinannya, tapi mereka merasa kuat, konflik di Sampang, di Bangil, di Puger, bahkan di Timur Tengah sekarang itu ada konfliknya Syiah Sunni di situ, di Syria, di Irak, ya di Yaman. Makanya selamatkanlah konflik di Indonesia ini dengan kita memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, monggo. Baik, pertanyaan selanjutnya dari akhwat tadi. Mohon dibantu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana dengan nasib saudara kita yang mu'alaf tapi dari awal dia tuh syahadatnya ikut di Syiah? Apa dia itu Islamnya bakal diterima apa enggak? Saya kan dia latar belakangnya emang nggak tahu dari awal gitu. Terus untuk yang kedua, bagaimana cara kita mencegah termasuk 72 golongan yang di neraka, sedangkan terkadang kita itu nggak paham dengan beberapa anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah tuh. Dan yang terakhir, mohon penjelasan tentang aliran sesat yang ada di Indonesia itu ada apa aja. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau loading dulu ya pertanyaannya itu. Ini karena ini THB ini, UTS. Yang pertama, orang dari awal itu syahadat dengan syahadat Syiah seperti itu. Ya jadi Syiah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak benar. Kalau dia kemudian kok tahu bahwa syahadat itu tidak sesuai dengan sunnah, syahadat lagi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukup sudah. Gak usah tambah-tambah kayak yang tadi itu. Ya, kalau sudah tahu. Kalau nggak tahu ya sebenarnya dimaafkan oleh Allah. Ya. Yang kedua apa? Cara mencegah, Pak Yai. Cara mencegah aliran-aliran yang tidak baik. Bagaimana cara mencegah kita? Itulah tips. Memahami aliran-aliran yang lain. Terus saya sampaikan sekarang itu biar tahu. Wong cuma itu kan cuma sama-sama Islamnya. Sama-sama Islamnya. Tapi lihat tadi gimana keislamannya. Mulai syahadatnya, adanya, sholatnya pakai MC. Sama enggak? Lah mereka bilang sama Islamnya. Itu taqiyah. Maka dari itu harus tahu jenengan. Dari mana? Wis gampang sampean, tanya aja kepada Ustadz Google. Dengan Syekh Muhammad Yahoo itu. Tahu sudah gampang. Di juga Abdul YouTube itu juga ada itu. Nah. Itu ada, itu ya tanya gampang, atau tanya dengan kayak Jauhari dan lain-lainnya. Kalau untuk itu, yang ketiga apa? Aliran-aliran yang terakhir, aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Di MUI itu ada 10 kriteria yang tidak masuk itu aliran sesat. Ada sesat, ada aliran yang sesaat, ada. Ya macam-macam, termasuk yang tadi itu ada aliran cukup manunggaling kula Gusti, ya ada yang mengaku nabi, ya
Ada Gatot ngaku nabi. Iya, namanya itu Gatot ngaku nabi. Sekarang ditangkap di Banyuwangi itu. Ya Allah, saya repot baca selawat itu. Sholli ala Gatot, gak enak plus. Oh, mau selawatnya gak enak. Gatot deh, gagal total. Lia Eden itu ngaku apa? Jibril. Masya Allah. Tiap berapa bulan kami di MUI itu mendapatkan surat dari Lia Eden, dapat wahyu dari Allah. Ya, kalau disebutkan semua, Dek, nanti datang ke MUI saya berikan nama-namanya itu ya. Minimal teguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang diajarkan oleh Nurul Hayat ini. Oke. Baik, terima kasih bahwa firqah ini sebuah keniscayaan dan Nabi sudah menegaskan bahwa ada 73 golongan dan itu semua muslim. Yang 72 akan masuk neraka tapi tidak akan kekal selamanya, masih akan masuk surga kecuali satu, yaitu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Kuncinya kita sama muslim tidak boleh saling mengkafirkan, tidak boleh saling menyesatkan, dan kita harus husnudzon kepada mereka, dan agar kita tetap teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dapat melaksanakan kewajibannya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah kulli hal. Allahumma la tu'bina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la saqman illa syafaitah wa la taliban illa 'allamtah wa la hajatan fid dunya wal akhirah laqadna ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma iftah lana, Allahumma qdi hajatina, Allahumma sahhil kulla umrina ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tahzinu idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ij'al mu'assasatul hayat hadhihi ya Allah mu'assasatan nafi'ah wa mubarakah wa karimah wa mudillah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah min barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.